Sambung kembali. Tadi ada pertanyaan antum ya tentang siapa sebenarnya Paulus ini dan kenapa dia begitu berpengaruh, sangat berpengaruh dalam keimanan orang Kristiani. Jadi begini, Paulus ini sebenarnya adalah seseorang yang hidup di zaman Yesus masih hidup. Tetapi Paulus dan Yesus tidak saling kenal. Artinya mereka hidup sejaman tapi nggak pernah jumpa, tidak pernah jumpa face to face, ya, wajah dengan wajah. Nah, pernah Yesus berjumpa dengan dia, Paulus berjumpa dengan Yesus, tapi setelah Yesus mati. Jadi dia berjumpa dengan Yesus itu hanya dalam bayang-bayang saja. Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 9, Paulus menceritakan tentang kisah pertemuan dia dengan Yesus. Ya, nah, ya ini kita lihat ayat 3. Yang nulis ini Lukas. Lukas ini juga bukan murid Yesus, tapi dia murid Paulus. Dan ini bukan Injil, hanya surat yang dikirim kepada seseorang bernama Theophilus, kan? Nah, kita lihat di sini. Dan dalam perjalanan ke Damaskus dulu ya, waktu itu Paulus melakukan perjalanan ke Damaskus atau Damsik. Ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini Paulus sendiri yang bercerita. Ya, ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Saulus itu Paulus ya, karena dulu tuh dia masih beragama Yahudi, namanya Saulus. Nah, terdengar suara oleh Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini suara Yesus, tapi hanya bayang-bayang. Yesus nggak lihat, bukan fisiknya. Ya, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Kau sudah tua tahu Tuhan, kok nanya siapa lagi, kan? Sebenarnya siapakah engkau Tuhan? Nah, begitu ya kan? Kalau di Alkitab cetakan lama ada Tuhan, bukan Tuhan. Siapa engkau? Siapakah engkau Tuhan? Ya, 5 kan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam satu kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, saya langkahin, lihat ayat 15 ayat 16. Nah ini, tetapi firman Tuhan kepadanya, pada Paulus, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, maksudnya kepada Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, Yesus. Jadi seolah-olah di sini ya dilihat ayat 15, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Jadi ini terlihat sekali, jadi Paulus ini seolah-olah orang yang dipakai oleh Yesus, ya kan? Sebagai penerus risalah Yesus. Makanya orang Kristen ya harus mengamalkan ajaran Yesus ini. Karena mereka sangat yakin Yesus yang memilih dia, gitu kan, untuk meneruskan risalah Yesus, seperti itu. Padahal Paulus ini waktu itu dia belum beragama Kristen. Dia itu mantan penjahat, pembunuh, pembohong. Ya. Tapi karena dia orang yang dipilih oleh Yesus, mau tidak mau orang Kristen harus mengikuti ajaran Paulus. Padahal kalau kita lihat latar belakang Paulus, ya, kita lihat nih, ini Paulus sendiri yang berkata, ya, di Roma 3:7 apa kata Paulus? Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi Paulus sendiri dia mengaku mantan berdusta. Dengan segala cara walaupun dengan bohong dusta dia lakukan. Nah, kemudian kita lihat di sini, tetapi Saulus, maksudnya Paulus tadi,
membinasakan jemaat itu, dan ia masuk ke rumah dari rumah ke rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Jadi Paulus ini penjahat, ya kan? Dan aku telah menganiaya, ini Paulus sendiri yang ngaku, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Berarti dia pembunuh, kan? Nah, jadi banyak sekali kita lihat di sini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Jadi dia mengaku semuanya itu. Latar belakang dia sangat hitam. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan mereka. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Jadi kita melihat bahwa latar belakang Paulus ini sangat pekat, sangat hitam, ya. Tapi kenapa kok justru ajaran-ajaran Paulus ini yang kebanyakan diimani oleh orang Kristen? Ya, makanya sangat lemah sekali. Sementara ini ajaran Paulus ini hanya berupa surat. Ya, surat-surat yang dia kirim, kan sudah pernah kan lalu disebutkan kan dari Paulus semuanya. Jadi surat bukan Injil, makanya sangat lemah. Ketika kita adu ajaran Paulus dengan sabda Yesus dan firman Allah, ternyata tadi kan jauh lebih kuat firman Allah dan sabda Yesus ketimbang ajaran Paulus. Ajaran Paulus selalu kita lihat tadi kan bertentangan, kan? Allah mewajibkan hitam, Yesus hitam, Paulus melarang. Allah mengatakan babi haram, ya, Paulus malah melarang. Allah mengatakan dia itu esa, Yesus mengajarkan Allah itu esa, Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan dan sebagainya, dan yang mereka amalkan justru ajaran Paulus. Maka kita sering mengatakan bahwa orang Kristen ini sebenarnya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus.